Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke materi Introduction to Computer Science atau pengenalan ilmu komputer. Kali ini topik 3 mengenai internal components of computer hardware. Komponen internal dari hardware komputer. Di topik 1 sudah kita pelajari bahwa yang disebut hardware itu ada 3 macam waktu itu ya. Komputer itu sendiri itu hardware, kemudian internal komponennya, dan yang ketiga peripheral. Nah, hari ini kita fokus di internal komponennya. Yaitu kalau casing komputernya itu kita bongkar, kita buka, maka di dalamnya itu akan ada komponen-komponen hardware komputer juga. Itulah yang akan kita pelajari pada topik kali ini. Ruang lingkup pembahasan kita adalah tentang penyelidikan, investigasi ya, atau penyelidikan tentang komponen internal dari sistem komputer. Kemudian bagaimana komponen-komponen itu berkomunikasi satu sama lain. Kemudian bagaimana komponen tersebut berkomunikasi dengan peralatan eksternal. Tujuan pembelajaran itu sampai C2 aja ya, menjelaskan bagaimana komponen internal. Menjelaskan tentang komponen internal dari hardware komputer, kemudian menjelaskan bagaimana komponen hardware tersebut berkomunikasi satu sama lain. Dan yang ketiga, memahami bagaimana komponen-komponen berkomunikasi dengan peralatan eksternal. Terminologi jangan lupa dicatat, dicoret-coret mungkin di modulnya ya, dengan pulpen warna-warni, dicari artinya. Dari beberapa komponen yang ada di dalam casing komputer itu, di topik 3 ini kita akan fokus kepada komponen-komponen internal berikut ini dari komputer hardware ya. Yang pertama motherboard, kemudian chips, kemudian CPU atau Central Processing Unit, kemudian clock, memori, expansion slot dan cards, slot ekspansi, kemudian chipset, power supply, fan, bus ini karena banyak jadi basis. Kemudian konektor-konektor, kabel-kabel penghubung. Kita lihat yang pertama ya, motherboard. Motherboard ini dikenal juga sebagai mainboard. Atau ada yang juga bilang system board. Atau disingkat MOBO ya, motherboard singkatnya MOBO. Atau juga logic board. Bahasa Indonesianya papan induk ya, papan mother induk. Papan induk atau papan utama. Ya, motherboard ini adalah papan sirkuit utama dari sebuah komputer. Makanya disebutnya induk ya. Nah, contoh ini gambar di bawah ini nih, mungkin pernah lihat juga ya sebelum-sebelumnya, pernah megang juga. Di dalamnya ini banyak menempel atau ditempel di papan ini beberapa chip atau IC atau integrated circuit. IC, integrated circuit. Nah, integrated circuit ini adalah perangkat elektronik yang di dalamnya berisi
puluhan, ratusan, ribuan, jutaan mungkin ya, kabel-kabel penghubung, transistor-transistor, kapasitor-kapasitor, dan resistor-resistor. Untuk membentuk fungsi tertentu atau untuk membentuk beberapa fungsi. Jadi papan kalau kalau yang sudah pernah bermain dengan elektronika, papan induk ini sebenarnya adalah PCB juga ya, sama dengan PCB kalau kita bermain elektronika itu. PCB, printed circuit board, yang di atasnya ini nanti di solder, dipasang komponen-komponen yang diperlukan, kemudian di bagian bawahnya itu ada jalur-jalur tembaga yang menghubungkan satu komponen dengan komponen yang lain. Nah, komponen ini di bagian bawahnya akan disolder ke tembaga-tembaga ini. Ini contoh salah satu bentuk motherboard komputer. Motherboard komputer ini bermacam-macam ya. Untuk komputer saja bermacam-macam, nanti untuk laptop berbeda lagi, untuk mini komputer berbeda lagi, untuk mainframe berbeda lagi. Nah, tapi dari sekian banyak perbedaannya itu ada beberapa hal yang sama. Bisa kita lihat di sini, yang pertama adalah soket untuk menaruh prosesor utama dari komputer. Ini di sini contohnya soket dengan nomor LGA dengan seri LGA 775. Nah, seri ini menunjukkan nanti jumlah kakinya ya, jumlah kaki dan jarak antar kakinya. Kemudian ada nanti kita kenal atau tadi kita sudah lihat ada chipset. Nah, chipset ini contohnya di sini salah satu chipsetnya. Kemudian eh, apalagi di sini? Di sini ada expansion slot. Nah, tadi ada kita sebut expansion slot, ini dia. Kemudian ini juga termasuk expansion slot, tapi biasanya untuk VGA ya, untuk VGA card. Kemudian ada beberapa slot untuk beberapa hal. Contohnya ini untuk kartu memori ya, kartu memori CF. Yang ini untuk USB, nanti dicolok ke USB. Ini ada port COM juga. Di sini ada port untuk port SATA, ada 4. Di sini ada port yang namanya IDE untuk eh, hard disk atau CD-ROM drive, dan ada juga untuk fixed disk drive ini yang kecil di sini. Untuk drive A atau untuk drive untuk ini ya, apa namanya, disket. Kemudian ada konektor untuk power. Nah, yang ini hitam ini adalah slot untuk memori. Nanti memori itu dipasangnya di sini ya. Memori berupa RAM dipasangnya di sini. Di bagian atas ini ada beberapa port lagi, port sound, port LAN biasanya ini ya. Port LAN atau ya bisa LAN, bisa mungkin konektor untuk konektor USB. Ini bisa juga serial atau paralel port. Berikut ini contoh contoh motherboard yang lain. Mungkin posisinya agak berubah dan panjang portnya juga berubah. Panjang portnya juga berbeda karena memang jenisnya berbeda. Nah, di sini memorinya warnanya biru nih, slot untuk memori, ini slot untuk prosesor, ini berbagai macam konektor untuk peripheral ya, peralatan yang di luar motherboard. Ini expansion slotnya, ini AGP slot untuk VGA. Terus ada chipset-chipset ini
kelihatan di sini ada dua chipset, chipset North Bridge yang ini dan chipset South Bridge yang ini. Yang North Bridge itu biasanya pakai heatsink, pakai pendingin yang 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 berupa yang dibuat dari aluminium ya. Ini ada heatsink, redam panas untuk membuang panas dari chipset ke udara. Kemudian ada lagi contoh yang lain seperti ini. Di sini perbedaannya ada untuk expansion slotnya ada jenis yang berbeda yaitu PCI Express lebih kecil ya, lebih pendek daripada yang PCI saja. Ini South Bridge, ini chipset North Bridge, ini tempat CPU-nya, mikroprosesornya. Di sini tempat memori. Jadi kalau kita lihat ada kemiripan ya antara beberapa motherboard yang kita lihat tadi, itu posisinya kira-kira mirip-mirip atau layoutnya kira-kira mirip-mirip. Nah, apa saja komponen utama di RAM yang akan kita bahas? Itu adalah ada beberapa hal ya. Ada Central Processing Unit atau CPU, ini mikroprosesornya. Kemudian ada memory slot. Memory slot ada yang bentuknya RAM, ada yang bentuknya ROM, ada yang RAM, ada yang CMOS. Kemudian juga clock, jam ya, sama dengan bahasa Indonesia jam. Kemudian ada chipset, beberapa chip yang bekerja sama, yang mempunyai kerja mirip. Kemudian tadi expansion slot atau add-on board untuk kita menambahkan kartu-kartu tambahan. Dan ada konektor-konektor ke beberapa device. Ini tadi konektor ya, contohnya konektor. Yang harus dicolok kabel, kemudian kabelnya ujung satu lagi ke peripheral yang lain. Tujuan dari motherboard atau fungsi dari motherboard, yang pertama dia untuk tempat dari komponen-komponen di solder atau dicolok. Seperti CPU, memori, chipset, dicolok, plug, langsung ke motherboard. Jadi fungsi pertama motherboard untuk tempat komponen itu dicolok. Yang kedua, untuk mencolok kabel dari peripheral. Peripheral device yaitu peralatan hardware yang di luar komputer. Itu ketika kita colok ke komputer dia akan nyolok juga dia akan dicoloknya itu ke motherboard. Nanti ada jenis-jenis kabelnya yang akan kita diskusikan di bagian kedua dari topik 3 ini. Motherboard ini karena dia tempat semua internal komponennya dicolok tadi, maka dia bertugas juga untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi utama dari komputer. Fungsi utama komputer masih ingat kemarin ya, input, output, proses, dan storage. Nah, itu dilakukan oleh motherboard hardware-nya ini dengan cara mengontrol komunikasi antar komponen. Berikutnya, motherboard juga bertujuan mengontrol input dan output. Input ke komputer dan output dari komputer. Nah, yang membedakan motherboard satu dengan motherboard yang lain itu bisa jadi jumlah dari expansion slotnya tadi.
Jumlah dan tipe-tipenya ya, kita lihat tadi ada tipe PCI, ada PCI Express, ada AGP. Kemudian tipe dan kecepatan dari CPU. Jadi misalnya Core i3 itu motherboardnya tipenya tentu beda untuk yang Intel Core i7. Walaupun mungkin satu motherboard itu bisa digunakan untuk beberapa jenis atau beberapa tipe prosesor, tapi beda prosesor itu akan menyebabkan motherboard kita juga kemungkinannya juga berbeda. Kemudian juga jumlah RAM dan tipe dari hard disk. Nah, hal-hal inilah yang membedakan motherboard satu dengan motherboard yang lain. Tentu makin rumit motherboardnya atau makin canggih teknologinya, harganya akan lebih mahal daripada motherboard yang lebih sederhana. Oke, lanjut kita ke CPU. CPU itu tadi ada di setiap motherboard nih pasti ada CPU-nya ya. Nah, ini dia CPU. Ini slotnya aja ya, ini slotnya. Nanti CPU-nya ditempel di sini, kemudian dikunci lagi. Setelah dikunci, di atasnya dikasih heatsink lagi seperti ini, pendingin. Sama, ini juga tempatnya aja ya, tempat CPU-nya. Ini yang ini juga masih tempat CPU-nya, masih kosong ini. CPU-nya sendiri bentuknya seperti ini untuk yang Intel ya. Intel seperti ini. Di bagian atasnya, bagian bawahnya ditempel tadi di motherboard, nanti dikunci lagi di sininya nih. Ada penguncinya, kemudian di atasnya dipasang heatsink pendingin. Karena dia akan sangat panas ini. Ketika dia beroperasi, chip ini akan sangat panas sehingga butuh pendingin agar dia tidak rusak. Kalau yang keluaran AMD, contohnya seperti ini. Mirip ya, dari bentuk luarnya mirip. Bentuk atas seperti ini, dia dari logam juga, sehingga bisa ditempel dengan heatsink untuk mengeluarkan panasnya. CPU ini merupakan chip utama. Ya, tadi kita lihat bahwa motherboard itu terdiri atau ditempel banyak chip. Nah, chip utamanya itu kita sebut CPU ini, Central Processing Unit. Dia memproses data, dia bertukar data dengan komponen hardware dan peralatan peripheral lainnya. Dia juga dikenal dengan prosesor komputer atau mikroprosesor. Ya, nanti di topik 4 kita akan bahas lebih detail lagi tentang CPU ini. Di CPU Intel, CPU dari AMD. Yang berikutnya clock. Clock atau jam atau pewaktu mungkin ya. Lebih tepatnya mungkin pewaktu ya, karena dia bukan jam sebenarnya nih. Bukan untuk menunjukkan waktu, tapi uh, untuk menyamakan waktu agar setiap komponen di motherboard itu bisa berkomunikasi pada saat yang pas. Computer clock atau clock komputer itu ditemukan dalam sebuah microchip. Jadi dia dikemasnya dalam bentuk chip juga ya, dalam bentuk chip kecil, makanya disebutnya microchip. Tujuannya, gunanya adalah untuk meregulasi, mengatur timing dan speed, ya timing dan kecepatan dari semua fungsi komputer. Dia juga dikenal dengan nama clock internal atau real time clock RTC, RTC kalau pakai bahasa Inggris.
Kalau di, musik mungkin ketukan ya, ini clock ini dia ngatur ketukan, ngatur tempo, ya mengatur tempo. Satu, 2, 3. Nah itu tempo salah satu tempo. Kalau dipercepat temponya satu, 2, 3, 4. Kalau dipercepat lagi satu, 2, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Makin cepat temponya, makin cepat tempo clocknya, maka operasi yang dilakukan oleh komputer itu makin banyak. Ya, kalau kita sebagai manusia merasakannya komputernya makin cepat, loadingnya cepat. Kecepatan clock ini diukur dalam satuan megahertz. Mega ini artinya juta, hertz ini ketukan per detik. Atau juga gigahertz, giga ini miliar. Berarti 1 MHz itu adalah 1 juta ketukan per detik. Sementara 1 GHz itu 1 miliar ketukan per detik. Umumnya speed clock komputer ini, typical clock speed, itu adalah 3 GHz atau 3.000 juta kali dalam 1 detik. Jadi dalam 1 detik ada 3 miliar ketukan. Nah, dengan adanya ketukan-ketukan ini, maka lalu lintas data, pertukaran data itu bisa diatur sehingga tidak salah membaca data. Komponen satu dengan komponen lain tidak salah dalam membaca data. The clock rate influence ya rate clock ini mempengaruhi performa dari CPU. Kalau clocknya cepat berarti CPU-nya kan kerjanya cepat ya. Kalau dari sisi kita sebagai user tadi loadingnya cepat. Beberapa prosesor yang powerful itu diistilahkan sebagai super scalar. Artinya, this mean artinya bahwa mereka dapat mengeksekusi lebih dari satu instruksi per clock cycle. Jadi dalam satu ketukan clock itu tadi kan misalnya 3 GHz berarti kan 3 miliar ketukan dalam 1 detik. Kalau dia super scalar berarti satu ketukan aja dia bisa lebih dari satu instruksi yang jalan. Ya, bayangkan cepatnya processing komputer ya. Berikutnya, komponen yang berikutnya adalah memori. Memori itu adalah komponen hardware yang bertugas untuk menyimpan data. Ada banyak tipenya, tergantung fungsi dan tujuannya. Yang pertama ada yang kita sebut random access memory atau RAM. Kemudian yang kedua, read only memory atau ROM. Kemudian ada juga firmware, ada virtual memory, dan CMOS atau complementary metal oxide semiconductor. Semikonduktor oksida metal pelengkap atau kita singkat aja CMOS. Kita lihat satu-satu ya. RAM. RAM, Random Access Memory itu adalah komputer memori utama dari komputer yang berlokasi di motherboard. Coba kita lihat lagi, ulang lagi. Ini dia adanya di sini. Kalau yang ini warnanya biru ya. Yang ini ya, yang sebelah sini. Yang ada penjepitnya, ujung-ujungnya itu ada penjepit warna putih biasanya.
Nah, ini marah warnanya ada yang kuning dan hitam, kuning hitam. Di ujungnya ada penjepit memorinya warna putih. RAM ini digunakan untuk menyimpan program ketika program itu digunakan. Dia juga untuk menyimpan data ketika data itu diproses. Ya bayangin aja RAM ini seperti kamar hotel ya. Jadi ada nomor-nomornya, ada kamar-kamarnya. Di kamar satu mungkin kamar 1 sampai 10 itu ditaruh program, nanti kamar 11, 12, 13 data. Nah, data ketika diproses di CPU setelah selesai dibalikin lagi ke kamar yang tempat menyimpan data lagi. Nah, kamar hotel di RAM ini dapat diakses dengan tidak berurutan. Contohnya untuk bisa jadi masuk kamar satu dulu, kemudian kamar 2, kemudian kamar 3, kemudian tiba-tiba masuk ke kamar 100, kamar 200. Nah, itu namanya istilahnya adalah random access atau akses acak. Jadi tempat menyimpan memorinya bisa di kamar berapa saja, tidak mesti urut dari satu, dari kamar pertama. Kecepatan kecepatan akses dari RAM ini bisa sampai 8 1/8 juta sekon. 1/8 juta sekon ya kecepatannya, atau disebut juga 8 nanosecond. 1/1000 itu mili, 1/1000 itu mikro, 1/1000.000.000 itu nano. RAM ini diklasifikasikan sebagai memori yang volatile. Artinya bahwa data di dalamnya akan hilang ketika power komputernya mati. Jadi data kalau kita misal kita buka Excel, kita sedang mengerjakan Excel. Nah, ketika kita sedang mengerjakan Excel, maka Excel dan data-datanya itu disimpan di RAM. Tiba-tiba mati lampu, maka hilang itu ya. Data yang sedang kita olah, data Excel yang sedang kita olah tadi itu hilang. Jika RAM-nya nggak cukup, kita bisa tambahkan ekstra RAM, RAM tambahan. Misalnya kita beli komputer RAM-nya baru 2 GB, kita mau nambahkan 2 GB lagi jadi 4 GB totalnya, bisa. Atau diganti jadi 16 GB, cabut dulu yang RAM lamanya, ganti dengan RAM yang baru 16 GB. RAM itu sendiri ada beberapa tipe. Kalau gambarnya bentuknya kira-kira seperti ini. PCB juga ya, PCB juga. Papan papan sirkuit juga yang berisi chip-chip juga ini di atasnya, chip-chip memori. Ada yang dinamakan static random access memory atau SRAM, ada juga dynamic random access memory DRAM, kemudian synchronous dynamic random access memory SDRAM. Ada juga RAM yang non volatile, artinya mati lampu tetap aja datanya aman, yaitu NVRAM. Kemudian ada juga disebut SODIMM.
Biasanya sih penggunaan tipe-tipe RAM ini tergantung dengan tipe motherboard yang kita gunakan. Jadi ketika ingin membeli RAM, lihat spesifikasi slot yang ada di motherboard. Biasanya tipe-tipe RAM ini ditandai dengan perbedaan lubang tengah-tengah ini ya, perbedaan coak di tengah-tengah konektor RAM-nya ini. Jadi untuk pengaman juga ya, untuk pengaman supaya kita tidak salah dalam memasang RAM pada motherboard, maka ada lubang-lubang penanda seperti ini di bagian konektornya. Kalau jenis RAM yang diminta berbeda dengan yang mau kita pasang, maka dia tidak akan masuk ya, tidak akan nempel. Kalau yang kecil seperti ini biasanya untuk laptop ya, yang lebih pendek RAM-nya itu biasanya untuk laptop. Lanjut ke jenis memori yang berikut adalah RAM sudah. Kesini dulu ya, kita ke virtual memory. Virtual memory itu adalah memori, sebenarnya bukan RAM ya. Sebenarnya dia bukan RAM, bukan main memory, bukan memori utama. Dia adalah secondary memory. Contohnya hard disk yang dimanfaatkan sebagai RAM. Jadi bagian hard disk yang diatur sedemikian rupa sehingga dia berfungsi sebagai RAM, yaitu untuk menyimpan data dan program sementara ketika program dan data itu sedang diproses. Jadi bisa dikatakan virtual memory ini adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengatur memori dan mensimulasikan RAM. Nah, dikit ini sih ada kata-kata simulasi. Artinya dia bukan RAM asli, dia adalah hard disk yang disimulasikan sebagai RAM. Contoh di sini, sebuah komputer memiliki 2 giga RAM yang bisa digunakan oleh CPU. Tapi 2 giga ini mungkin tidak cukup untuk menjalankan semua program secara bersamaan ya simultaneously. Maka kita bisa menggunakan sebagian dari secondary storage kita, misalnya hard disk, untuk dialokasikan khusus oleh operating system ya, sebagai temporary memory store. Jadi di bagian misalnya di pojok ya, di pojok bagian hard disknya dikhususkan untuk RAM, berfungsi sebagai RAM. Karena dia bukan RAM asli, karena dia sebenarnya hard disk, maka RAM-nya itu merupakan RAM simulasi. Makanya disebutnya virtual. Dengan virtual memory ini, kita bisa menambah RAM dengan cara yang lebih murah, dengan harga yang lebih murah. Daripada kita beli RAM aslinya. Tapi yang perlu diingat karena dia ini mengakses hard disk, maka ada kemungkinan lebih lambat. Ya karena hard disk itu sebagaimana kita pahami kemarin bahwa dia adalah ada bagian yang bergerak sehingga akses menulis dan membaca data ke hard disk itu lebih lama daripada RAM. Jadi kalau dana cukup lebih baik beli RAM, tapi kalau tidak manfaatkan virtual memory dengan cara tadi virtual memory yang memanfaatkan hard disk. Baik, lanjut ke memori yang ke berikutnya adalah ROM. Nah, kalau ROM
Panjangannya dia kan read only memory, berarti memori yang mana bisa dibaca. Dibaca oleh kita ya, oleh user atau oleh operating system. Dia ditulis, dia memori yang ditulis saat dibuat di pabriknya, gitu ya. Dasarnya begitu deh. Jadi ROM ini digunakan, memori jenis ROM ini digunakan untuk menyimpan instruksi dan informasi permanently, secara permanen. Kalau RAM tadi tidak permanen, volatile, di mana jika komputer dimatikan atau mati listrik, maka data yang di RAM tadi hilang. Tapi kalau di ROM ini tidak. Walaupun ROM ini misalnya dayanya mati, datanya tetap ada. Informasi yang disimpan di ROM ini adalah read only, hanya bisa dibaca dan tidak bisa diubah. Dia cepat ya karena teknologinya sama dengan RAM tadi. Kemudian non volatile. Non volatile tadi artinya memori tetap ada di sana, tetap ada di ROM walaupun listriknya sudah dimatikan. Nah, biasanya instruksi apa nih yang disimpan di ROM? Instruksi yang disimpan di ROM itu meliputi urut-urutan dari penyalaan komputer. Jadi ketika kita menyalakan komputer pertama kali atau komputer dalam kondisi komputer mati kemudian komputer kita nyalakan, maka yang akan software akan jalan terlebih dahulu itu adalah software yang ditaruh di ROM ini. Ingat, komputernya adalah perangkat keras yang goblok, dia tidak bisa bekerja tanpa disuruh. Nah, yang menyuruhnya adalah software. Nah, ketika kita klik tombol on pertama kali, maka ada software yang disimpan di ROM yang berjalan pertama kali. Nah, software yang disimpan di ROM itu kita sebut sebagai firmware. Nah, apa saja fungsi firmware ini atau apa saja yang dikerjakan oleh firmware? Ya, dia memerintahkan komputer untuk startup atau boot up atau kita kenal istilahnya booting. Ya, ketika komputer kita nyalakan, dia akan melakukan proses booting dulu. Salah satunya adalah memeriksa komponen-komponen hardware yang diperlukan, yang ada di motherboard atau di dalam komputer tersebut. Apakah semua hardware tersebut berfungsi dengan baik. Kemudian setelah itu, dia akan meloading sistem operasi komputer. Loading ini apa? Masih ingat topik sebelumnya? Dia akan mengambil operating system dari hard disk, kemudian di-copy ke RAM. Jadi ROM lah yang memerintahkan untuk mengambil file atau software operating system yang ada di hard disk, di-load ke RAM. Software yang ada di ROM tadi itu, sekali lagi saya ingatkan, itu namanya adalah firmware. Atau dengan kata lain, firmware ini adalah software yang ditulis ke ROM, hanya bisa dibaca dan tidak bisa diubah. Fungsinya untuk menjalankan perintah awal di papan sirkuit tertentu. Nah, kalau yang kita bicarakan ini papan sirkuitnya adalah motherboard. Berarti ketika motherboard ini dinyalakan, ROM ini akan
yang pertama kali akan bekerja, menjalankan perintah yang ada di dalam. Setiap perangkat keras punya ROM ya. Jadi di printer, di lagi keyboard, itu semua ada firmware-nya. Tipe-tipe ROM itu ada yang kita sebut PROM atau PROM, ada EPROM, EPROM, dan kemudian EEPROM atau EEPROM. Kalau dalam bentuk fisiknya seperti ini ya, RAM itu seperti yang sebelah kiri, itu ada papan PCB juga yang terdiri dari chip-chip memori. Kemudian kalau ROM itu bentuknya seperti satu chip aja, satu chip di dalam slotnya seperti ini. Kemudian firmware. Jadi setiap hardware itu dia pasti punya ROM. Nah, software yang disimpan di dalam ROM ini disebut firmware. Jadi firmware adalah software yang disimpan di ROM-nya komputer atau ROM motherboard atau di ROM peralatan hardware lainnya. ROM ini ditulis langsung ke komponen hardware dan dia menyediakan instruksi ya, atau perintah-perintah tentang bagaimana komponen tersebut beroperasi. Berarti kalau ROM di motherboard dia berisi perintah-perintah untuk mengatur fungsi-fungsi yang ada di seluruh komponen yang ada di motherboard. Kalau di printer ya berarti di printer itu juga ada motherboardnya. Di dalam motherboard printer itu ada ROM-nya juga. Nah, di dalam ROM itu ada software firmware-nya juga. Dimana lagi di scanner juga ada. Di scanner itu juga punya motherboard. Motherboardnya ada ROM juga. Di dalam ROM ada firmware. Oke, firmware sudah. Lanjut ke yang kelima. Memori yang kelima yaitu CMOS. CMOS itu adalah bagian sebagian kecil dari RAM yang selalu disuplai dayanya oleh sebuah baterai. Berlokasi di motherboard. Nah, ini baterainya di sini. CMOS itu menyimpan informasi tentang komponen-komponen komputer dan settingan daripada komponen-komponen tersebut. Kalau kita lihat tadi di beberapa motherboard itu ada yang bulat, ada logam bulat, itu ada baterai ya, baterai kancing. Nah, ini ada baterai untuk CMOS-nya, supply daya ke CMOS. Itu bisa diganti-ganti ya, baterainya bisa dicopot jika udah habis, copot. Biasanya sih tahan lama ya, 10 tahun juga biasanya masih awet. Tapi kalaupun habis baterainya masih bisa diganti dengan baterai baru. Nah, RAM itu kan eh,
Tadi volatile ya, artinya ketika ada baterainya habis, dia akan atau isi di dalamnya akan hilang. Baterainya habis, isi di dalamnya hilang. Nah, sementara di CMOS ini nggak boleh hilang, maka dia harus disuplai dengan baterai. Jadi kalau chip RAM itu akan kehilangan informasi yang disimpan di dalamnya ketika power komputer dimatikan. Maka kita perlu baterai CMOS untuk mensuplai power yang konstan ke chip CMOS-nya. Sehingga eh, informasi yang di dalam CMOS ini tetap terjaga. Nah, mungkin kita juga ada yang bertanya-tanya kali ya, misalnya komputer dimatikan, ketika dihidupkan kok jamnya tetap mengikuti jam normal gitu ya. Padahal komputer sudah dimatikan. Harusnya kalau komputer mati kan dia jamnya berhenti juga. Ketika kita nyalakan lagi nanti baru jamnya nyusul. Jamnya mulai dari nol lagi gitu. Tapi ternyata enggak. Ya, ketika komputernya kita nyalakan, dia tetap mengikuti jam yang ada di jam tangan kita misalnya. Itu karena informasi jam tadi itu tetap tetap jam itu berjalan karena ada baterai CMOS-nya tadi, baterai CMOS-nya. Nah, chip CMOS itu ya di sekitar-sekitar baterai ini ya. Kalau baterainya di sini berarti chipnya ada di sekitar baterai ini. Oke, kita lanjut lagi. Apa aja tadi bahasan kita? Motherboard sudah, chip utama udah, central processing udah unit, clock sudah, memori sudah. Sekarang ke chipset. Chipset. Dari kata-katanya itu adalah chipset. Berarti set atau kumpulan dari chip. A group, ya sebuah grup dari beberapa chip yang bertindak sebagai interface. Ingat kemarin interface antar muka atau penghubung antara CPU, prosesornya tadi ya, dengan device-device, peralatan-peralatan yang terkoneksi ke komputer. Nah, chipset ini juga nanti ada ketika kita membeli chipset ini, itu cari yang cocok dengan prosesornya. Jadi tadi motherboard itu harus cocok dengan prosesornya, kemudian chipset ini juga harus cocok dengan prosesor, tipe prosesornya. Tidak satu prosesor, satu chipset enggak ya, tapi mungkin satu chipset itu bisa dipakai oleh beberapa tipe prosesor. Sama seperti motherboard tadi, satu motherboard itu bisa dipakai untuk beberapa tipe prosesor. Nah, fungsi-fungsi tadi ya sebagai perantara dari koneksi antara CPU dengan peralatan yang terkoneksi ke komputer tadi dibagi dua chip, yaitu North Bridge chip atau chip apa nih jembatan utara ya. Karena dia penghubung dikasih nama bridge atau jembatan. Chip jembatan utara dan chip jembatan selatan. North Bridge chip dan South Bridge chip. North Bridge chip itu fungsinya sebagai interface antara CPU, RAM, dan komponen yang lain seperti grafik
atau video display card. Sementara South Bridge itu bertindak sebagai interface untuk peralatan input dan output. Jadi sudah kita lihat sebelumnya ya, tempat lokasi chipset. Nah, ini contoh lokasi North Bridge chipset dengan prosesor Intel Pentium dual core. Chipsetnya ada di sini. Ya, chipsetnya kecil begitu ya. Cuma tetap karena ini dia panas, nanti harus di atasnya ini harus ditutup dengan heatsink atau peredam panas dari aluminium. Sehingga kalau udah ada heatsinknya, kita tidak bisa melihat chipsetnya lagi. Nah, contoh ini. Nah, ini. Ya, ini kita hanya ngelihat heatsinknya aja. Chipsetnya sendiri sebenarnya di bawah ini. Cuman kecil ya tadi ya. Cuman segitu. Ini juga heatsinknya sudah dipasang di chipset, maka chipsetnya nggak kelihatan lagi. Nah, ini juga sama ya. Jadi dipasang heatsinknya. Nah, tadi chipset. Nah, ini ya. Nah, North Bridge karena tadi dia ingat dia jembatan dari CPU, RAM dan komponen seperti grafik video, maka dia akan berada di sekitaran itu, sekitaran CPU. Kalau ada CPU di sini, maka dia akan berada di sekitar CPU dan sekitar RAM. Karena dia tadi menghubungkan antara CPU dan RAM. Coba kita lihat di yang di atas lagi. Nah, ini RAM, ini CPU. Maka Northbit ada di sini karena dia menghubungkan nanti CPU ke RAM sini atau sebaliknya. Dan dia juga ke tadi ke graphic card. Graphic card tuh adanya di sini nih di AGP slot ini. Jadi dia menghubungkan karena dia tugasnya menghubungkan, maka dia berada di antara benda-benda yang akan dia hubungkan ini. Ini juga ya, ini VGA card, ini RAM, ini dia ke CPU. Nah, kalau yang South Bridge-nya juga demikian. Dia antara input dan output device, maka dia akan berada di posisi yang dekat dengan input dan output. Nah, ini South Bridge-nya di sini. Dia ke ini kan dari kartu sini, dari expansion slot, dari konektor ini, dari SATA. Jadi dia berada di sekitar sini. Sementara North Bridge tadi dia menghubungkan CPU, RAM, dan VGA card. Makanya tadi beberapa motherboard kita lihat susunannya mirip-mirip ya, karena memang fungsi komponennya juga sama. Misal North Bridge menghubungkan ini. Nah, di sini ada South Bridge, dia akan menghubungkan ini, dan beberapa komponen dekat-dekat sini. Lanjut yang berikut, komponen di motherboard adalah expansion slot atau slot ekspansi. Motherboard itu mengandung slot yang memiliki slot-slot ekspansi yang eh, bisa digunakan untuk menambah komponen-komponen, bermacam-macam komponen yang kemudian kita colok ke slot tersebut. Jadi secara normal expansion slot itu mestinya kosong ya, karena fungsi-fungsi utamanya sudah ada di motherboard. Tapi kalau kita ingin menambahkan komponen lain, kita bisa menggunakan slot ekspansi ini. Makanya namanya ekspansi ya, slot perluasan. Perluasan dari fungsi komputer. Nah, komponen yang bisa dicolok bisa jadi RAM, bisa jadi
kartu ekspansi. Misalnya untuk kartu jaringan, kartu interface jaringan atau network interface card atau NIC. Kemudian juga graphic card atau kartu gambar atau video display card, kartu video, penampil video dan juga sound card. Makanya disebut juga expansion tadi karena dia kenapa harus dicolok? Dia untuk meningkatkan fungsi dari sistem komputer tersebut. Misalnya komputer itu dia stand alone, bekerja sendiri, tidak terhubung ke jaringan lain, tidak terhubung ke komputer yang lain. Nah, kalau kita ingin menghubungkan komputer tersebut dengan komputer yang lain, kita bisa menambahkan card NIC ke dalam expansion slot tersebut. Sehingga fungsinya jadi bertambah. Tidak hanya stand alone, tapi juga bisa menjadi network komputer. Ada macam-macam ya, ada macam-macam jenis slot ekspansi ini yang komponen baik internal maupun komponen eksternal dapat disambungkan. Ya, komputer yang berbeda akan mempunyai bentuk dan jumlah slot ekspansi yang berbeda juga. Maka ketika kita ingin membeli atau ingin memasang card tambahan di slot expansion ini, kita harus benar-benar perhatikan kecocokannya. Jangan sampai beli card yang konektornya tidak sesuai dengan slot ekspansi yang tersedia. Nah, ini contoh slot ekspansinya yang ini ya, ada yang hitam bentuknya, ada yang putih. Yang putih ini juga nanti ada yang panjang begini, ada yang pendek. Yang hitam ada yang pendek juga seperti ini nih. Nah, untuk masangnya seperti ini kira-kira gambarannya. Ini adalah expansion board atau expansion card. PCB juga ya, PCB yang mempunyai fungsi khusus. Misalnya tadi untuk jaringan. Ya, ini adalah NIC misalnya, Network Interface Card. Kemudian dicolok. Nah, ininya bagian bawahnya ini konektornya ini harus cocok dengan konektor yang tersedia di expansion slot ini. Ada yang nama konektornya itu ini ISA slot. Ada yang namanya PCI. Kalau ISA itu yang panjang seperti ini, kalau PCI yang putih ada dua bagian. Kemudian ada AGP slot. Warnanya coklat biasanya seperti ini. Ada nanti namanya juga lebih pendek lagi PCIe slot. PCIe itu juga ada yang X8, X16, X4, tipenya beda-beda. Nah, kemudian ini RAM. RAM juga sama ya, mirip. RAM itu mirip dengan expansion slot juga. Kalau di sini dikategorikan juga termasuk slot expansion juga ya. Nah, RAM-nya kita colok di sini. Bedanya RAM ini ada penguncinya. Kalau expansion slot ujungnya aja nanti di sini ada mur yang menjaga supaya jangan bergeser dia. Oke, jadi ini ya. Jadi cardnya ini, konektor cardnya ini harus cocok dengan jenis slot ekspansi yang tersedia, yang kosong. Nah, zaman dulu itu komputer-komputer itu biasanya komputernya itu stand alone, jadi tidak ada kartu jaringan, tidak bisa terkoneksi ke jaringan. Maka ketika ingin dikoneksikan ke jaringan, kita tambahkan card NIC jaringan. Terus zaman dulu juga motherboard itu tidak ada colokan untuk speaker atau untuk mic. Maka kita kalau ingin komputer kita bisa input output suara juga, maka kita tambahkan card sound card namanya untuk
menambah fungsi komputer tersebut bisa menerima dan mengoutput suara dan sebagainya. Nah, tapi sekarang, nah ini, sekarang sound, jaringan, modem, kemudian video card, itu suatu hal yang sudah lazim digunakan orang. Nah, kalau dulu orang mungkin tidak terlalu perlu hal-hal tersebut, tapi sekarang sudah sangat dibutuhkan. Maka sekarang ini untuk beberapa fungsi yang tadi saya sebutkan itu bisa digunakan menggunakan expansion slot, itu sudah include di dalam bridge, itu sudah include di dalam chipsetnya. Contoh video card, sound card, modem, network card, itu sekarang tidak perlu lagi kita tambahkan dalam bentuk expansion card, tapi fungsi-fungsi ini sudah ada di dalam chipsetnya. Contohnya di sini video card sudah ada di North Bridge, sound card sudah ada di South Bridge, modem di South Bridge, network di South Bridge. Jadi beberapa fungsi yang sudah dibutuhkan sekarang itu sudah langsung ditempatkan di chipset, sehingga tidak perlu lagi expansion card. Atau expansion card ini nanti digunakan untuk hal-hal yang di luar itu ya, di luar video, sound, modem, dan network. Misalnya kita mau buat robot yang bisa dikendalikan oleh komputer. Nah, untuk komunikasi ke robot tersebut, kita bisa pasang uh, ini expansion card yang sesuai dengan robot yang ingin kita kendalikan dari komputer. Nah, kalau robot kan belum semua orang butuh hari ini ya, jadi tidak dimasukkan ke dalam chipset. Masih harus pakai expansion slot. Komponen berikutnya adalah power supply. Nah, power supply ini adalah bentuknya kotak kayak gini ya. Kotak di bagian pojok dari casing komputer biasanya yang fungsinya adalah untuk menyediakan listrik ya kepada seluruh komponen yang ada di dalam komputer. Di dalamnya itu ada transformer atau transformator yang mengubah listrik 220 volt, listrik PLN 220 volt ke tegangan listrik yang dibutuhkan oleh komponen yang ada di motherboard. Di dalamnya juga ada voltage control, kontrol tegangan supaya tegangannya tidak berubah-ubah. Dan ada juga cooling fan, ada kipas untuk mendinginkan komponen yang ada di dalam kotak power supply ini. Jadi power supply ini dia ada di dalam kotak khusus, maka perlu ditambahkan kipas pendingin untuk mendinginkan komponen-komponen ada di dalamnya. Tugasnya adalah mengubah tegangan utama yang dari PLN 220 volt itu, 220 volt AC, bolak-balik, diubah menjadi tegangan yang dibutuhkan oleh komponen komputer. Biasanya sih jadi 5 volt, jadi 12 volt gitu. Atau mungkin ada lagi 24 volt mungkin yang dibutuhkan oleh komponen-komponen yang ada di dalam motherboard dan yang dalam casing komputer tersebut. Kenapa bentuknya terpisah? Karena ini gampang rusak juga ya. Besar kemungkinan dia umurnya lebih pendek daripada umur motherboard, maka dia dibuat dalam kotak terpisah. Dan juga karena dia mengandung tegangan listrik yang tegangan cukup tinggi yang berbahaya, maka dia dibungkus dalam kotak casing tersendiri. Pertama untuk melindungi dari listrik, yang kedua untuk gampang juga diganti-ganti jika dia kemudian hari rusak. Baik, komponen terakhir dari internal komponen ini adalah fan atau kipas.
Komponen-komponen yang ada dalam motherboard ini dia bekerja keras ya. Ingat aja tadi 1 detik dia bisa menyalurkan data sampai berapa tadi? Sampai 1 miliar kali atau 3 miliar kali ya. 3 miliar kali dia menyalurkan data dalam 1 detik. Maka komponennya akan panas. Salah satu caranya tadi komponen ini diberi, komponen yang panas-panas sekali itu diberi pendingin dari aluminium seperti ini yang namanya heatsink. Nah, di samping dikasih pendingin juga dikasih fan lagi, kita kasih kipas angin lagi. Biasanya untuk yang di prosesor ya, di prosesor utama itu di atasnya sudah ada heatsink seperti ini, di atasnya lagi ada fan lagi untuk membantu memaksa udara panas yang dilepaskan oleh si aluminium ini untuk pergi dari tempat itu. Nah, kemudian di bagian di kotak sebelah luarnya CPU itu juga ada fan lagi. Jadi di atas CPU ada fan mengeluarkan panas dari CPU. Nah, tapi kan panasnya masih terjebak di dalam kotak CPU ini, maka dipaksa dikeluarkan lagi dengan bantuan fan yang ada di dinding kotak CPU-nya. Jadi ada beberapa fan yang ada di dalam motherboard. Untuk fan-nya si CPU itu biasanya adanya di ininya di connect-nya ke sini nih. Nah, di sini ada konektor untuk power atau kontrol dari kecepatan fan dari CPU. Nah, untuk fan-nya casing itu kontrolnya di sini. Koneksinya di sini ya, untuk power dan kontrolnya juga. Kenapa perlu dikontrol? Ya kalau misalnya panasnya sedikit, kecepatan fan-nya sedang-sedang saja gitu. Tapi kalau ternyata panasnya meningkat, maka fan-nya juga akan makin cepat. Jadi tidak hanya power listriknya saja, tapi juga mengontrol kecepatan dari fan tersebut. Nah, itulah komponen-komponen yang ada di dalam motherboard. Jadi ada beberapa komponen dengan fungsi-fungsinya dan tempatnya juga di motherboard yang perlu kita pahami. Referensinya bisa lihat di sini atau sekarang searching di Google mungkin lebih baru lagi ya materinya dibanding yang tahun-tahun referensi di slide ini. Baik, lanjut sedikit lagi bagian kedua ya, kita lanjut langsung ke bagian kedua. Nah, di kelas mungkin nanti kita coba bawa motherboard sehingga bisa dilihat bentuk realnya seperti apa. Di bagian kedua ini kita akan melihat bagaimana komponen internal ini saling berkomunikasi satu sama lain. Motherboard, sebuah motherboard itu dia memainkan ya peranan penting dalam komunikasi dari komponen internal dari sebuah sistem komputer. Motherboard ini dia menyediakan koneksi secara elektrik. Jadi komponen satu dan komponen yang lain itu koneksinya menggunakan sinyal listrik. Nah, sinyal listrik ini dilewatkan pada jalur-jalur tembaga yang ada di bagian dalam dan bagian bawah dari motherboard. Bagian atasnya juga ada, bagian atas, bagian dalam, bagian bawahnya motherboard. Nah, jalur-jalur tembaga
yang bisa dialiri listrik ini disebut bus. Karena lebih dari satu disebut basis ya. Jadi bus adalah jalur-jalur tembaga yang bisa menghantarkan sinyal-sinyal listrik, sinyal-sinyal komunikasi, data untuk berkomunikasi dalam bentuk sinyal listrik antar yang menghubungkan komponen satu dengan komponen yang lain. Bus atau data channel atau saluran data atau pathway jalur data itu adalah tadi jalur-jalur tembaga yang bisa memungkinkan pulsa elektronik, misalnya ada pulsa sinyal-sinyal listrik, untuk mengalir dari satu komponen ke komponen yang lain. Lebarnya bus atau jalur-jalur tembaganya tadi itu menunjukkan seberapa banyak data dapat ditransfer pada saat yang sama. Data data dalam komputer ini kan waktu itu sempat kita bahas bahwa komputer itu hanya mengenal data 0 dan 1. 1 itu berarti ada sinyal, ya seperti ini, 1. Kalau sedang tidak ada sinyal, nah ini 0 gitu. Ini 1, ini 0. Karena hanya ada 0 dan 1, maka disebut binari ya, bilangan duaan. Nah, karena bentuknya angka disebut juga binary digit atau disingkat bit. Nah, satu jalur tembaga itu hanya bisa menyalurkan dalam satu saat 1 bit ini. Kalau nggak 0, kalau nggak 1. Nah, kalau busnya tadi itu lebarnya ada 16, berarti dia bisa menyalurkan 16 bit dalam saat yang bersamaan. Kalau ada 32 jalur, berarti dia bisa 32 bit. Kalau busnya itu ada 64, 1, 2, 3, 4, sampai 64, maka dalam satu saat dia bisa mengalirkan 64 bit data. Nah, bus-bus ini tadi selain menghubungkan komponen-komponen yang dicolok di motherboard, dia juga bisa menghubungkan komponen yang ada di luar motherboard atau di luar komputer. Maka di ujung-ujung busnya ini nanti ada konektor. Dari konektornya nanti mungkin dihubungkan dengan kabel ke peripheral lain. Kita lihat gambarnya dulu aja kali ya. Nah, ini gambarnya. Nah, ini busnya seperti ini. Ini jalur-jalur tembaga yang menghubungkan komponen satu dengan komponen yang lain. Ini contohnya ini di atasnya ini ada komponen, di kaki-kaki komponennya, setiap kaki ini akan terhubung ke komponen yang lain lagi. Nah, jalur-jalur ini bisa menghantarkan listrik. Ada dua tipe bus, yang pertama internal bus dan yang kedua external bus. Internal bus dari namanya kita bisa pahami bahwa dia menghubungkan komponen-komponen internal. Sementara external bus menghubungkan eksternal komponen dengan motherboard. Nah, biasanya, nah tadi kita lihat gambarnya ya, dia bus ini bisa menghubungkan komponen-komponen, juga bercabang-cabang ya. Jadi sistem bus ini dapat dibagi-bagi lagi menjadi beberapa cabang. Beberapa komponen internal itu bekerja dengan data yang sangat banyak. Beberapa lagi sedikit data saja. Nah, contohnya di sini keyboard itu termasuk komponen yang hanya menyalurkan sedikit data dalam satu saat.
Ya paling cepat berapa sih kita ngetik ya? 1 detik 1 huruf mungkin. Jadi satu detik hanya satu data. Tapi RAM itu dalam 1 detik itu bisa mengirim dan menerima data miliaran bit. Ya, dalam 1 detik bisa menerima miliaran. Maka untuk bus-bus yang melayani komponen yang kecepatan pertukaran datanya tinggi itu tidak disatukan dengan bus-bus yang melayani komponen yang kecepatan datanya rendah. Sini makanya untuk RAM dan keyboard itu tidak disambungkan ke bus yang sama. Bus dapat dihubungkan ke controller atau ke bridge tadi. Nah, jadi kalau dilihat dari sini bus itu dibagi dua jenis juga, ada yang bus yang menyalurkan data kecepatan tinggi dan kecepatan rendah. Berarti kalau kita lihat South Bridge dan North Bridge tadi ya, chipset tadi. Ini kalau kita lihat di sini dari fungsinya, maka North Bridge chip ini akan memproses data yang jauh lebih besar daripada South Bridge. Maka bus yang terhubung ke North Bridge ini adalah bus berkecepatan tinggi. Yang South Bridge bus tidak perlu kecepatan tinggi. Untuk bus sendiri nanti akan dibahas di topik ke depan. Oke, ini bentuk busnya. Contohnya ini ada beberapa lapis nih. Ini mungkin bagian bawah yang bisa kita lihat. Di atasnya juga ada, di tengah-tengah motherboard juga mungkin ada bus-bus juga. Tipe bus tadi ada beberapa tipe bus. Yang pertama adalah FSB atau front side bus. Ini adalah bus yang menghubungkan RAM dengan CPU. Dan dia mempunyai atau mengalirkan data yang sangat banyak. Frontside bus ini menghubungkan juga North Bridge ke CPU. Balik lagi ke sini tadi, ke motherboard sini ya. Berarti bus yang menghubungkan CPU ke North Bridge kemudian ke RAM ini adalah bus-bus yang tipenya adalah frontside bus. Dia mampu menghantarkan data dengan sangat cepat dan banyak. Kemudian ada lagi bus Peripheral Component Interconnect Bus atau PCI bus. Dia menghubungkan komponen-komponen peripheral seperti network interface card dan sound card. Berarti kalau lihat di sini busnya itu adanya di sini ya, di bawahnya ini nih. Di bawahnya ini nih. Peripheral PCI card, PCI bus. Kemudian yang ketiga itu adalah input output buses. Menghubungkan motherboard ke peralatan peripheralnya komputer. Kalau kita lihat di motherboard, nah berarti sini ya, ini kan ini power, ini peripheral, ini juga peripheral, ini peripheral. Nah, di jalur-jalur tembaga yang di bawahnya ini merupakan input output bus nih. Nah, ini yang arahnya ke South Bridge ya. Ini ke South Bridge, ini ke South Bridge, ini ke South Bridge, South Bridge. USB juga ke South Bridge. Ini adalah input output basis, sementara yang ada di sini nanti ngarahnya ke South Bridge juga, ini adalah PCI bus.
Fitur-fitur dari bus. Bus itu ada garis-garis yang fungsinya untuk mengontrol, mengendalikan. Maka disebut juga control lines. Dia mengirimkan sinyal-sinyal untuk mengatur lalu lintas datanya. Sementara datanya sendiri itu dikirim di jalur-jalur data. Jadi kalau kita bayangkan jalan raya, ini jalur di jalan raya gitu ya. Misalnya jalan raya 16 jalur, 16 lajur ya, ada 16 lajur, maka ada lajur yang untuk kontrol, ada lajur untuk data. Misalnya misalnya gini deh, lajur paling kiri yang ada garis yang dibatasi dengan garis kuning. Nah, itu mestinya lajur kontrol. Lajur kontrol itu hanya boleh digunakan untuk mobil-mobil khusus ya, misalnya mobil polisi atau ambulan yang perlu bergerak cepat. Sementara mobil biasa itu sudah ada lajurnya. Mobil biasa ini kita anggap datanya ya, ada lajurnya sendiri, jadi nggak boleh melewati lajur kontrolnya tadi. Transaksi bus ini meliputi dua bagian. Yang pertama mengirim alamat dan kemudian menerima atau mengirim data. Jadi kalau kita ingin mengirim data, di ujungnya harus kasih tahu dulu. Ini nanti datanya mau dikirim ke alamat sekian, baru datanya dikirim. Si penerima nanti ketika dia merasa, oh ini alamatnya buat saya nih, oh iya berarti datanya saya ambil. Kira-kira begitu. Itu namanya bus transaction atau transaksi bus. Lanjut ke bagian akhir dari bagian kedua ini adalah tentang konektor atau penghubung ya, kabel-kabel penghubung dari motherboard ke peripheral lain. Konektor adalah kabel yang menghubungkan komponen di motherboard tadi ya ke peralatan peripheral. Ada beberapa tipe konektor yang biasa digunakan. Contohnya sebagai berikut, misalnya USB atau Universal Serial Bus. Ada lagi Firewire, ada lagi PS2, ada lagi Ethernet, ada lagi SCSI, ada lagi paralel kabel, paralel konektor, serial konektor, ada juga HDMI, dan lain-lain. Nah, nanti untuk jelasnya ada tugasnya ya di modul untuk mengeksplorasi tipe-tipe konektor tersebut. Di modul ini akan dibahas beberapa saja. Yang pertama USB. USB itu konektornya seperti ini. Ini konektor yang sudah sangat familiar dengan kita ya, adalah konektor yang menghubungkan komputer dengan peralatan peripheral seperti keyboard, mouse, monitor, printer, scanner, kamera, camcorder. Nah, biasanya dia hot pluggable. Artinya kabel dapat disambungkan dan dicabut ketika komputer sedang nyala dan tidak menyebabkan komputer jadi hang. Ya kalau zaman dulu itu mouse dan keyboard itu konektornya bukan USB ya, tapi PS2 yang bentuknya bundar. Nah itu PS2 itu kalau misal komputer sudah nyala terus baru kita colok, nggak akan dikenali ya, keyboard dan mouse-nya. Maka kalau yang PS2 itu sebelum komputernya nyala, baru kita colok dulu, baru komputer kita nyalakan, baru dia akan mengenali peripheralnya. Tapi dengan USB dia sudah
Dia langsung dikenali ketika dia dicolok, makanya disebutnya hot plug. Kemudian kecepatan transfer datanya cukup tinggi sampai 480 megabit per second. 480 juta bit per second. Di USB ini ada jalur-jalur yang untuk power, untuk listrik. Jadi ada jalur datanya, ada jalur powernya. Makanya kita bisa ngecas HP, ngecas gadget ya dengan menggunakan USB. Karena di jalur USB itu ada yang berfungsi sebagai jalur listrik. Kemudian didesain agar mudah untuk diidentifikasi. Colokan mana yang masuk ke komputer dan colokan mana yang untuk peripheral. Contohnya colokan untuk printer deh ya. Kalau untuk printer itu, kalau yang bentuknya pipih begini, itu pasti masuk ke komputer. Nah, untuk printer biasanya colokannya beda, bentuknya begini. Nah, jadi dengan USB ini kabel USB-nya. Kita tahu mana yang ke komputer, mana yang ke peripheralnya. Kabel USB adalah standar universal, makanya disebutnya universal tadi ya, universal serial bus. Universal serial bus berarti datanya dikirim dalam bentuk serial ya, dalam bentuk antrian. Kalau motherboard tadi datanya dikirim dalam bentuk paralel ya, sekaligus beberapa data ada yang paralel 16 bit, ada yang paralel 32 bit, 64 bit. Tapi ketika dihubungkan dengan USB, data tersebut dikirim keluar komputer, maka dia harus baris dulu ya, harus antri dulu. Karena USB ini dia serial. Yang berikutnya adalah Firewire. Jadi ada hanya dua kabel yang dibahas di sini ya, USB dan Firewire. Official name-nya adalah IEEE 1394. 1394. Bentuknya seperti ini, dia digunakan untuk komunikasi sangat cepat, komunikasi yang sangat cepat, yang kecepatan tinggi antara peralatan digital. Biasanya digunakan untuk peralatan audio dan video, misalnya camcorder digital. Nah, dengan satu colokan Firewire ini nanti bisa dicabang ya ke 63 peralatan lain. Jadi dengan komputer 64 ya. Komputernya plus 63 peralatan lain yang terhubung dengan satu kabel ini totalnya 60. Lebih cepat dari USB dengan rata-rata kecepatannya 800 megabit per second. 800 juta bit per second. Nah, untuk konektor yang lain nanti kalian ada tugasnya di modul ya. Silakan dipelajari dan dikerjakan. Baik, inilah kesimpulan dari bagian kedua kuliah kita mengenai bagaimana komponen-komponen di motherboard ini berkomunikasi baik antar sesama komponen di motherboard dan dengan peripheral yang ada di luar motherboard. Referensinya seperti ini, silakan lagi di searching di internet untuk mendapatkan versi-versi terbaru dari peralatan tersebut. Baik, kita cukupkan materi topik kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.